Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini kita bersyukur sekali karena Tuhan memberi kita kesempatan di tengah-tengah situasi yang sulit, pergumulan yang banyak. Kita belajar satu firman yang sangat penting. Tema saya adalah bagaimana cara melepaskan diri dari dendam atau benci atau dengki. Ya, saya baca dua ayat dari Galatia 5 ayat 20 sampai 21 firman Tuhan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian dan roh pemecah, kedengkian, kebabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, dua ayat ini adalah dua ayat menyangkut dengan aspek kedagingan dalam kehidupan seseorang. Ya. Nah, mengapa orang itu membenci atau meniki orang? Karena dia salah berpikir tentang satu peristiwa hidup. Katakanlah orang berbuat jahat, melukai dirinya, mengkhianati dirinya, atau menipu dirinya, atau mempermalukan dirinya, atau yang lain sebagainya. Nah, respon kita untuk membenci atau meniki itu gambaran diri kita. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan susah. Kalau kita meniki orang, hubungan kita dengan Allah terganggu. Hubungan kita dengan Dia sudah pasti rusak. Saya sendiri akan menutup pintu berkat bagi hidup saya sendiri. Sehingga prinsip yang pertama adalah belajar mengampuni meski sulit. Cara untuk kita memulihkan diri dari kepahitan, kedengkian, kebencian, dendam adalah belajar mengampuni sekalipun sulit. Kenapa? Karena memang tidak gampang. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong cabut itu kebencian itu, angkat itu akar-akar dengki, akar-akar dendam, cabut itu. Kalau tidak akan timbul akar pahit dan kita mengalami banyak kepahitan. Nah, pengampunan itu akan membuat kita bebas dan merdeka. Kalau tidak, kita akan stres. Malam kita akan menjadi lebih panjang, kita akan mimpi bulu, tekanan kita akan naik turun, tekanan darah, jantung dan sebagainya. Dan itu tidak baik. Tidak membuat kita makin sehat, tapi kita makin sakit, makin terluka, makin tenggelam dalam duka, dalam kepahitan. Dan kalau itu kita lakukan terus, ingat baik-baik bahwa selain hubungan kita dengan Dia rusak, hubungan dengan Allah rusak, kita sakit dan menderita, dan kita akan menutup pintu berkat buat hidup kita sendiri. Jadi, mintalah kepada Tuhan Yesus. Mintalah Roh Kudus menjamah hati Anda, mencabut semua perasaan dendam, benci, dengki, dan menggantikan dengan roh yang mengampuni. Saya katakan, marilah belajar untuk mengampuni. Sulit, iya, tapi bukan berarti sulit itu adalah mustahil. Kenapa? Karena Yesus bisa menjamah kita untuk mengampuni orang yang melukai kita. Jadi, prinsip pertama adalah mengampuni. Prinsip yang kedua untuk melepaskan diri dari dendam, benci, dengki adalah kita berdoa kepada Tuhan supaya diberi hati yang memberkati. Kita dipanggil tidak untuk membenci. Kita dipanggil Tuhan untuk membuat orang menjadi malu dan mempermalukan mereka atau mengkafir-kafirkan orang, sama sekali tidak. Kita dipanggil Yesus untuk memberkati bangsa-bangsa dengan kasih karunia Kristus. Seperti Abraham dipanggil supaya dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita dipanggil juga, baik secara personal maupun komunitas, sebagai orang percaya, untuk memberitakan Taurat rahmat, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Nah, ketika kita mengerti ini, maka ketika kita ingin pulih dari kebencian, dendam, dengki pada seseorang karena situasi yang kita alami di masa yang lalu, belajar yang kedua untuk memberkati mereka. Sama seperti mengampuni, sulit. Bagaimana mungkin Pak Tony? Orang itu telah menipu saya berkali-kali, Pak. Bagaimana saya ampuni suami saya, Pak? Dia selalu berselingkuh dan dia selalu berbohong. Dan ini bukan terjadi 1-2 kali, Pak. Sudah hampir 30 tahun sampai saya tidak percaya bahwa ada orang bisa berubah. Dia begitu hopeless dengan situasi itu. Jadi ketika saya memberi nasihat, Bu, Ibu belajar memberkati dia, itu nonsen katanya. Jadi dia marah-marah ke saya dan konseling berakhir dengan kemarahan dia. Dia banting pintu dan kemudian masuk, tidak pernah keluar lagi. Ini memang tidak mudah. Mengampuni orang yang telah melukai kita adalah cara yang terbaik untuk melepaskan kita dari roh dengki dan dendam dan dengki. Tapi juga memberkati orang lain. Ingat, kita dipanggil tidak untuk tujuan yang lain, tapi dipanggil Tuhan sebagai kehormatan untuk memberkati orang lain, supaya bangsa-bangsa diberkati. Nah, itu cara kedua supaya kita jangan sampai terluka karena sikap kita membenci orang lain. Yusuf punya alasan, dia punya power, dia bisa membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada dirinya. Apalagi sekarang dia menjadi perdana menteri, kuasa penuh di tangannya. Tidak jarang orang yang seperti Yusuf, atau ketika kita berkuasa, jarang kita menemukan orang yang bisa seperti itu. Dia menggunakan powernya
untuk melampiaskan kebencian atau kemarahan atau dendam atau apa saja pada orang lain yang mungkin telah merugikan dirinya. Nah, Yusuf tidak begitu. Dia mengampuni. Bahkan dia memberkati, memelihara saudara-saudaranya. Bahkan ketika ayah mereka Yakub telah meninggal dunia, ya Yusuf pun mengampuni dan memberkati orang di kayu salib. Padahal orang menyalibkan dia, orang memaku kakinya, mahkota duri menancap di kepala Yesus dan darah keluar. Dan begitu banyak hal yang mereka lakukan untuk mempermalukan, merendahkan, menghina Yesus, orang tidak adil. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia mati di kayu salib sebagai bukti dia mengasihi, memberkati mereka. Kenapa dia tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi prinsip kedua adalah mari kita berdoa supaya kita bisa memberkati orang-orang yang barangkali telah melukai kita. Prinsip yang ketiga supaya kita lepas dari cengkeraman kedengkian, kebencian, dendam pada seseorang adalah mari kita minta kepada Tuhan belas kasihan dan kemurahannya untuk memenuhi kita supaya kita mengalami kasih-Nya. Nah, kasih itu, kasih Kristus itu tidak bisa diterjemahkan hanya sekedar konsumsi logika. Oh, saya mengerti kasih. Bukan, itu belum mengerti. Mengerti kasih berarti kita mengalami kasih itu secara real dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengalami kasih jauh lebih penting daripada mengerti kasih. Bahkan orang yang mengerti kasih secara nalar, secara akalia, tanpa ada implementasi, saya menafsir dia nggak mengerti kasih. Orang baru dianggap mengerti kasih kalau dia mengalami kasih itu dalam hidupnya, lalu kemudian dia membagikan kasih itu pada orang lain. Nah, Francis saudara seorang tokoh gereja yang memiliki kemurahan hati luar biasa. Kenapa? Karena dia mengalami kasih itu dalam hidupnya. Ya, sebutlah ya Mother Teresa. Kenapa dia begitu memberi kebaikan, kemurahan hati, cinta kasih pada banyak orang yang terpinggir dan sama sekali marginal sekali. Sangat orang luka, miskin, papa, kotor, daerah-daerah yang sangat kumuh di India. Dia melayani yang begitu punya belas kasihan, compassion-nya besar sekali. Maka pertanyaan kita, mengapa Mother Teresa, mengapa Francis Assisi begitu punya kemurahan hati besar? Maka jawabnya karena mereka tidak hanya sekedar tahu tentang kasih itu. Nah, gereja kita seringkali terjebak pada ritual-ritual kosong yang secara simbolik memperlihatkan kita begitu mantap, begitu khusyuk. Tapi kasih itu tidak diikat di gedung gereja, tidak diikat oleh ritual-ritual. Nah, kalau kita tanya kepada Mother Teresa, kenapa kamu bisa begitu berbelas kasihan pada orang lain? Dia cuma menjawab begini, karena dia mengalami kasih. Nah, ketika kasih itu masuk dalam kehidupan kita, seperti kata Rasul Paulus, karena kasih Kristus telah menguasai kami, karena kami tahu satu orang sudah mati buat kami juga siap mati buat orang yang telah mati itu, yaitu Yesus. Nah, ketika orang itu mengalami kasih, kita berdoa supaya kita mengalami kasih itu. Kalau tidak, kita tidak mampu melepaskan kebencian. Kalau kasih itu memenuhi jiwa Anda, jiwa saya. Kalau kemurahan hati itu dari Allah turun menaungi hidup kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita, tanpa disuruh, kita akan bisa mengasihi orang lain. Bukan membenci dendam. Tanpa dicabut akarnya, akar itu akan tercabut dengan sendirinya. Kenapa? Tidak ada ruang di hati kita kebencian, dendam, dengki. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi oleh roh kasih. Nah, mari kita mengalami kasih Kristus. Bukan hanya memahami, tapi mengalami kasih Kristus. Dan kasih itu kemudian dibagikan pada orang lain. Sehingga kita bukannya membenci, dengki, dan dendam, tapi kita justru mengasihi mereka, bahkan tanpa memikirkan siapa mereka. Karena bagi orang yang punya kasih, seperti air mengalir, dia mengalir aja, dia mengalir aja, dan dia mengalir aja. Dia tidak takut keringan. Kenapa? Dia adalah mata air. Dan itu yang terjadi. Malah mengalami kasih Kristus membuat kita terlepas dari roh kebencian, dendam, dan dengki. Fokus yang penting yang terakhir adalah lakukan hal-hal yang baik sebagai fokus hidup Anda. Itu fokus Anda. Jadi fokus terbaik adalah fokus pada beberapa hal yang baik yang bisa Anda lakukan. Saya ini masuk dari sisi terapi. Nah, beberapa orang yang saya tangani itu, mereka kalau nganggur, mereka mulai berpikir hal-hal yang tidak-tidak. Mereka mulai mengingat masa lalu yang mungkin buruk dan mempengaruhi kehidupan dia. Maka salah terapi yang saya lakukan buat dia, selain mengajarnya prinsip yang pertama, kedua, dan ketiga tadi sudah bahas, ya saya mengajarkan dia untuk mengisi hari-hari dia secara efektif dan baik. Nah, ketika dia mengarahkan sesuatu, maka sesuatu itu menghabiskan energi dia, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang baik untuk dirinya dan efeknya kepada orang di sekitarnya. Nah, ketika dia melakukan itu, maka pertama-tama pikirannya terfokus kepada pekerjaan itu. Lalu kemudian dia menjadi lelah. Ketika dia lelah, saya tanya, gimana masalahnya Pak? Saya mau istirahat Pak.
Kenapa? Saya capek Pak. Jadi dia tidak punya waktu untuk berpikir yang negatif karena dia sudah lelah memikir hal yang positif. Atau dia sudah terlalu capek memikirkan hal yang baik sampai dia tidak lagi punya waktu berpikir hal yang tidak baik yang sebelumnya mengganggu dia. Nah yang terakhir sekali adalah coba kita bergabung di satu komunitas. Nah alkohol anonimus itu AA terapi, itu mereka sangat menekankan dukungan dari kelompok-kelompok yang sama. Misalnya sama-sama perokok, sama-sama pecandu narkoba, sama-sama punya pengalaman yang buruk alkoholisme misalnya. Kalau mereka mengakui mereka punya masalah dan mereka mau cari jalan keluar dan ada dukungan dari teman-teman mereka, maka ini akan lebih baik. Kenapa? Nah di gereja itu ada namanya marturia, ada namanya koinonia, ya ada koinonia. Nah koinonia itu bicara tentang aspek ini, fellowship. Nah fellowship ini sangat penting dalam kekristenan, dalam keluarga orang percaya. Nah ketika ada masalah dalam kehidupan kita, ingat bahwa fellowship itu adalah supporting yang sangat kita perlukan. Jemaat mula-mula mereka begitu kuat karena mereka bisa sepenanggungan suka dan duka. Mereka bisa saling mendukung, berbagi kebaikan, berbagi makanan, pakaian, keperluan. Sehingga mereka sekalipun ada yang susah terbantu oleh orang yang berkelebihan. Tidak berarti orang itu dibikin manja, sama sekali tidak. Berbagi itu adalah prinsip untuk menebarkan kasih Kristus sehingga orang lain yang susah bisa mendapat pertolongan dan mereka melihat bahwa Allah itu hidup di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena prinsip kasih itu diterjemahkan dari kehidupan berbagi. Jadi Anda memerlukan, saya memerlukan satu komunitas yang dalamnya kita bisa berbagi kebaikan satu dengan lain. Kita bisa saling mendoakan, saling mendukung. Dan ingat, ketika kita sedih, ketika kita dendam, kita benci, kita terluka, dan kita bicara pada teman kita yang baik, yang punya pengalaman yang sudah sembuh dari situasi itu, maka dia tidak menjustifikasi kita. Kamu gitu aja lebih benar, kamu orang percaya harusnya udah gitu. Meremehkan seperti itu atau menggampangkan seperti itu hanya membuat orang itu terluka. Tapi kalau kita tenang, ya oke, silakan kamu cerita. Oke. Oh ya, siapa? Oke, ya terus. Sambil kita memberi empati, simpati, kita menepuk bahunya, kita berdukungan. Maka apa terjadi? Dia merasa bahwa oke, saya di sini tidak dihakimi, saya di sini tidak dianggap lebay, tidak dihina, tidak direndahkan, dianggap drama, dianggap ya seperti itu. Saya justru mendapat kekuatan baru. Jadi orang-orang yang mengalami kasih Kristus, orang-orang yang bisa memberkati orang lain, orang-orang yang bisa mengampuni orang lain, orang-orang yang melakukan sesuatu sebagai fokus untuk yang baik sehingga lupa yang tidak baik, orang-orang yang punya komunitas untuk mendukung, akan membuka dia lepas dari semua pengalaman buruk tentang kebencian dan kedengkian dan barangkali juga persoalan-persoalan yang lain dengan orang lain. Dan dengan begitu kita bisa lepas dari roh-roh dengki dan benci. Tuhan memberkati dan shalom.